senantiasa kita hadirkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mari kita senantiasa menjaga konsistensi kita dalam menerapkan atau melatih rasa syukur kita, sehingga kata alhamdulillah tidak hanya sekedar ucapan dalam lisan, tapi juga menjadi bagian dari kesadaran penting dan juga menjadi bagian dari tindakan kita sendiri. Salawat serta salam mari senantiasa kita ucapkan teman-teman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qauli Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Teman-teman semuanya, saudara-saudara semuanya. Tadi saya lupa kalau di WA sama teman saya tadi juga ada acara, jadi kesini tadi kubuh-kubuh. Jadi alhamdulillah masih diingatkan, sehingga kesempatan kita bertemu ini mudah-mudahan menjadi kesempatan yang berkah sekali. Saya ingin mengucapkan selamat kepada panjenengan semua, terutama yang hadir di masjid ini. Artinya setiap kesempatan di jam ini adalah bagian daripada cara Allah untuk memudahkan panjenengan untuk bisa masuk dalam pintu surga Allah. Karena man salaka thoriqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu thoriqan ilal jannah. Jadi siapa yang berjalan menuju satu jalan di mana dia di jalan itu mencari ilmu dengan sungguh-sungguh, maka Allah akan mempermudah jalannya untuk masuk ke dalam surga. Jadi yang dimudahkan untuk masuk surga itu bukan kok pinternya, bukan kok hebatnya, tetapi adalah istiqomahnya dalam salaka thoriqon. Salaka itu berjalan, thoriqon itu dalam satu jalan. Yaltamisu fihi ilman, dimana di jalan itu dia itu benar-benar menekuni ilmu. Yang penting tekun, yang penting istiqomah, bukan kok yang penting pinter. Ini orang seringkali salah memahami antara orang pinter dengan orang yang berusaha, antara orang yang mencapai sesuatu dengan orang yang menjalani sesuatu. Nah, Allah itu menilai istiqomahnya, terus menerusnya itu yang dilakukan. Meskipun amal itu kecil-kecil, tapi kalau sehari-hari dilakukan terus, insya Allah pastilah kalau balasan dari Allah itu sifatnya pasti. Kalau kita menitipkan barang kepada seseorang, bisa jadi barang itu hilang. Kalau kita berbuat baik pada orang, bisa jadi orang itu lupa dengan kebaikan kita. Tapi kalau kita niatkan untuk Allah, pasti balasan itu otomatis akan sampai kepada diri kita. Allah itu kaya, Allah itu tidak pernah rugi. Allah itu kalau membalas amal itu luar biasa banyaknya. Selawat satu kali itu bisa dibalas 10 kali. Jadi jangan pernah sia-siakan waktu kita, ya, detik demi detik, meskipun di mata manusia itu kelihatan kecil, tapi percayalah, karena kita beramal itu niatnya dari Allah Ta'ala, maka pasti Allah itu akan membalasnya, tidak menyia-nyiakan. Jadi singkat saja, nanti teman saya juga mau orang sampai itu sampai nonton dari tidur. Singkat saja, yang mudah diingat, la ilaha illallah. Kata yang sering kali kita ucapkan adalah la ilaha illallah, yang artinya itu tidak ada Tuhan kecuali Allah. Dalam proses orang itu seringkali sampai pada la ilaha. Maksudnya la ilaha, kalau terjemahkan la ilaha itu kan tiada Tuhan. Dalam prosesnya mungkin orang merasakan seperti itu. Dia mau mencari sandarannya hilang. Dia mau mencari pekerjaannya ternyata hilang. Dia usahanya gagal. Itu kalau kita lihat secara lebih mendalam, itu sebenarnya adalah cara Allah untuk memperkenalkan dirinya kepada kita. Kita menyangka dengan makan itu membuat kita kenyang, tapi pada kenyataan yang lain, dengan makan itu orang kalau sakit itu kenyang itu nggak terasa. Justru orang semakin banyak makan semakin sakit perutnya, ada kan seperti itu. Semakin banyak makan malah semakin gak enak badannya. Nah, kita menyangka selama ini makan itu membuat kita kenyang. Allah cabut sesekali nikmat itu untuk menyadarkan bahwa sesungguhnya yang membuat kenyang selama ini bukanlah makanan, tetapi yang membuat kenyang selama ini adalah perkenan Allah, sehingga kita bisa merasakan kenyang. Tidur juga seperti itu. Orang menyangka dengan tidur itu lelah itu akan hilang, tetapi kadang sekali-kali nikmat itu dicabut, sehingga ketika orang tidur itu rasanya gak enak. Lagi turus dulu langsung ngipik di kedua. Kenapa seperti itu? Ketindihan pernah kan? Sehingga ternyata bukan tidur yang membuat kita merasa enak, tapi apa? Perkenan Allah yang membuat tidur itu menjadi pelepas rasa lelah. Jadi semua itu adalah perkenan Allah. Maka ketika nikmat itu sesekali Allah dicabut sebentar, itu adalah cara Allah untuk memperkenalkan dirinya bahwa ilah atau sandaran atau Tuhan yang selama ini kita
anggap bisa mengenyangkan, bisa memberi rasa aman, bisa memberi jaminan kehidupan, itu adalah ilah-ilah yang palsu, Tuhan-Tuhan palsu yang seringkali secara tidak sadar kita itu memberikan kepada sesuatu itu kepercayaan, sandaran, sehingga Allah sekali mencabutnya itu supaya apa? Supaya Allah itu memperkenalkan dirinya kepada dunia. La ilaha, itu bukan Tuhan loh itu. A, B, C, D, F, G ini bukan Tuhan loh. Pakaian ini bukan Tuhan loh. Ya, teman itu bukan Tuhan loh. Jangan terlalu sering mengharapkan rasa kasihan kepada teman, karena sesungguhnya menjadi sandaran sejati kita adalah Gusti Allah. La ilaha, la ilaha, tidak ada Tuhan, tidak ada Tuhan, tidak ada Tuhan. Kita dibersihkan dari itu semua. Resik. Mulanya kadang kita merasa kecewa, kadang kita merasa sedih, kadang kita merasa menderita. Itu adalah proses untuk menyapu ilah-ilah palsu itu supaya nanti yang benar-benar yang asli itu diucap oleh awal itu. Illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Mantap, sampai nanti di akhir hayat kita bisa menyebut nama itu dengan sebenar-benarnya, dengan semurni-murni. Yang mudah-mudahan kita termasuk orang yang husnul khotimah. Selamat dunia akhirat. Ya, keluarga panjenengan semua, keluarga kita semua, mudah-mudahan oleh Allah dijaga, diampuni dosa-dosanya, diberikan kemudahan dalam berbuat baik, sehingga nanti kelak kita bisa bertemu di surga bersama-sama tanpa melalui proses pembakaran, tanpa melalui proses pembersihan di sana. Jadi mending kita bersihkan diri kita di alam dunia ini, sehingga ketika pas meninggal nanti kita nggak perlu lagi diresihin kono. Ya, kalau di sini itu proses masih enak. Kalau ada salah itu masih bisa di ngapura, masih bisa dibersihkan. Kalau di sana itu gak ono ngapura-ngapura, anak-anak dosa. Yang bedanya kalau di dunia ini adalah amal tanpa perhitungan. Kalau di alam sana itu perhitungan tanpa amal. Ya, di sini amal tanpa perhitungan. Kalau di sana itu perhitungan tanpa amal. Jadi dihitung terus, belum ya kuwi. Tapi di dunia ini mumpung masih kita diberikan kesempatan yang banyak untuk berbuat baik, mari kita gunakan itu secara istiqomah. Jangan pernah merasa bosan dengan mencari ilmu, karena itu adalah cara Allah untuk membukakan pintu surga, untuk memudahkan kita untuk masuk dalam surga. Amin amin ya rabbal alamin. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Anta syamsu
banyak kata Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.